langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya.
Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu
protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya. Emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya.
Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian
kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja.
nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman.
Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah, ya emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya, kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, mateng banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya. Jadi
namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama
kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stand cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya.
Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu
protein rendah, saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya.
Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian
kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja.
nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedes tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu Mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman.
Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes ayamnya kok dimasak mentah-mentah, ya emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya, kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, mateng banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya. Jadi
namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama
kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya.
Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu Mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu
protein rendah, saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya.
Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian
kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja.
nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman.
Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes ayamnya kok dimasak mentah-mentah, ya emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya, kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya. Jadi
namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama
kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya.
Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedes tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu
protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya.
Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian
kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja.
nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman.
Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes ayamnya kok dimasak mentah-mentah, ya emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya, kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, mateng banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stand cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya. Jadi
namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya, kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, mateng banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama
kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya.
Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu Mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu
protein rendah, saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya.
Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian
kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja.
nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedes tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu Mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang.
Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes ayamnya kok dimasak mentah-mentah, ya emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, mateng banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu.
Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah
merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu Mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak
coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini?
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong.
Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males
ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya. Emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam
Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian
Kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh, lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga.
Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedes tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata.
Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung.
Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan.
Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan
bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya.
Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak,
kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu
kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, mateng banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya.
Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu Mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu
protein rendah, saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya.
Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian
kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja.
nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu Mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman.
Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes ayamnya kok dimasak mentah-mentah, ya emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya, kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, mateng banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya. Jadi
namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya. Emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama
kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya.
Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedes tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu
protein rendah, saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya.
Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian
kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja.
nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman.
Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes ayamnya kok dimasak mentah-mentah, ya emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya, kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya. Jadi
namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama
kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya.
Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu
protein rendah, saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, mateng banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya.
Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian
kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja.
nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman.
Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes ayamnya kok dimasak mentah-mentah, ya emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya, kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, mateng banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya. Jadi
namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama
kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya.
Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan.
Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya. Emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya.
Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian
kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja.
nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman.
Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes ayamnya kok dimasak mentah-mentah, ya emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya, kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedes tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya. Jadi
namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama
kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya.
Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu
protein rendah, saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya.
Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian
kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja.
nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh. Bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman.
Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah, ya emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya, kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, mateng banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman.
Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya. Jadi
namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama
kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya.
Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu
protein rendah, saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya.
Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian
kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja.
nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuman pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedes tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu Mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang.
Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes ayamnya kok dimasak mentah-mentah, ya emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya, kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, mateng banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Udah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu.
Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah
merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya.
langkah pertama, ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya. Jadi namanya bumbu Mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk 1/4 sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena, saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes, ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya, emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak
coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini?
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong.
Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe. Aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga. Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu meresap. Oke, ayam goreng kecap yang enak banget siap untuk disajikan. Jangan lupa taburkan irisan daun bawang ya, saya pakai 1 batang. Lalu kita sajikan, nanti kita akan taburkan bawang goreng ya, biar makin sedap. Ayam goreng kecap ditambah sambal korek yang mantap banget, ini bakal jadi menu kesukaan keluarga tercinta. Untuk anak-anak ini nggak pedes ya, karena cuma pakai cabai merah. Jadi kalau untuk orang tuanya, kalau pengen pedas tinggal nambahin sambal koreknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Oke, langkah pertama ayam kita rebus ya, sebentar aja. Ini untuk menghilangkan aroma amis atau aroma apa ya, kadang kalau ayam broiler itu kayak ada aroma obat. Jadi kita rebus sebentar hingga mendidih, kemudian kita buang airnya. Selanjutnya kita tuang, ini ada bumbu rendang. Saya pakai bumbu jadi di tempat saya ini ya, jadi namanya bumbu mahmudah. Ini saya pakai 2 bungkus. Langsung kita tumis lagi ya, biar dia itu merata. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga merata. Kalau bumbunya suka berbumbu banget, boleh ditambah ya teman-teman. Saya pakai 2 aja cukup sih ini. Oke, langsung kemudian kita tambahkan santan kental. Saya pakai 250 ml aja ya. Boleh pakai kara atau santan instan lainnya ya teman-teman, kalau males
ke pasar beli santan fresh. Oke, langsung dimasak hingga kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, seperti ini udah menyusut kuahnya dan bumbunya meresap. Ayamnya juga udah matang sempurna. Selanjutnya kita siapkan garam setengah sendok teh, merica bubuk seperempat sendok teh. Ini ada kaldu bubuk setengah sendok teh, bawang putih bubuk saya pakai setengah sendok teh juga. Kemudian ini ada tepung maizena saya pakai 2 sendok makan. Tepung beras saya pakai 3 sendok makan. Dan tepung terigu protein rendah saya pakai kurang lebihnya 6 sendok makan ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu kita ambil beberapa sendok, dimasukkan ke dalam mangkok untuk dilarutkan dalam air ya. Ini saya pakai RS, aduk-aduk hingga larut. Oke, setelah itu ayam rendang tadi kita masukkan ke dalam adonan basah. Baru kemudian kita gulingkan ke dalam adonan kering. Teman-teman ada yang tahu hari ini kita mau buat apa? Oke, hari ini kita akan bagikan resep ayam McD rasa rendang. Jadi kita buat ala-ala kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini pas banget untuk teman-teman yang suka protes ayamnya kok dimasak mentah-mentah ya. Emang kayak gitu biar teksturnya juicy ya. Jadi dia itu matang sempurna meskipun nggak pakai direbus. Kalau ini udah dibumbuin, udah jelas matangnya. Kemudian kita buat ala-ala McD gitu ya. Jadi rasanya double nikmatnya, double gurihnya, double empuk, matang banget ya pastinya. Juara banget ya pokoknya. Oke, langsung aja kita goreng dalam minyak panas ya. Nih dikibas-kibas dulu. Tapi nggak bisa sekeriting kayak kita bikin kalau ayam mentah ya teman-teman. Kalau ayam mateng itu diremas sedikit dia akan hancur karena dia udah empuk. Kalau ayam mentah kita remas-remas kuat mungkin pun dia masih tahan ya. Jadi hasilnya lebih keriting. Kalau ini ya kayak gini hasilnya. Yang penting dia bertepung dan rasanya gurih juga. Ada keriting-keritingnya sedikit. Yang jelas anak-anak pasti suka juga. Oke, seperti ini dia hasilnya. Dan warnanya juga agak kecoklatan karena dia tadi kan berbumbu. Jadi nggak bisa kalau nggak coklat kayak gini ya. Sudah pasti warnanya kecoklatan. Oke, langsung aja kita sajikan ayam rendang McD atau ayam McD rendang. Bingung deh sebutnya apa ya. Oke, agar lebih nikmat, kita pakai sisa bumbu rendangnya tadi ya. Ini untuk cocolan ya. Jadi makannya bisa ayam bareng sama kuah rendangnya tadi atau bumbu rendangnya. Mantep banget deh pokoknya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak dan simple banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam
Di sini saya pakai 2 ekor ya, yang beratnya 800 gram. Lanjut potong-potong. Di sini saya potong jadi 4. Lalu tata dalam wajan ya, dan kita akan ungkep. Karena di sini saya maunya simple aja, nggak pakai ribet, jadi saya pakai bumbu ungkep instan. Teman-teman boleh ungkep sendiri, pakai bumbu racikan sendiri ya. Oke, kita tunggu sampai matang dan bumbunya meresap. Ini udah cukup meresap, boleh dibalik-balik. Lalu kita bisa matikan apinya. Kemudian panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya sampai kecoklatan ya dan matang. Lalu kita akan haluskan bumbunya. Ada cabai rawit saya pakai 5 buah. Kalau suka pedas boleh tambah ya. Untuk bawang putihnya saya pakai 6 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Cabai merahnya saya pakai 12 buah. Boleh pakai cabai keriting ya teman-teman kalau ada, karena di sini nggak ada jadi saya pakai cabai merah aja. Garam 1 sendok teh. Gula pasir opsional, saya pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita tambahkan tomat 1 buah. Lalu kita proses sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar ya teman-teman. Di sini saya sih sukanya agak-agak kasar gitu. Nah, ini ayamnya udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak sedikit aja, lalu tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum ya. Setelah tanak, kita bisa masukkan ayamnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata ya. Boleh apinya dimatikan atau boleh pakai api kecil. Setelah merata, kita boleh sajikan ayam balado yang enak dan simple banget ala warung Padang. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya siapkan setengah kilogram. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mangkuk gitu ya teman-teman. Lalu tambahkan kunyit bubuk, ketumbar bubuk, dan garam masing-masing 1 sendok teh ya. Kemudian
Kita balurkan hingga merata. Boleh tambahkan sedikit air biar bisa merata ya. Kalau enggak pun nggak apa-apa karena ayam juga biasanya keluar airnya. Oke, selanjutnya kita siapkan bawang putih 1 siung. Bawang merahnya 4 siung dipotong kasar. Lalu ada cabai rawit. Pakai secukupnya aja ya. Pilih yang merah dan hijau campur biar enak rasanya. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putihnya lebih dulu sampai layu. Baru kemudian kita masukkan cabenya ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatula serta talenan dari stain cookware ya. Langsung ditumis semua bahan sampai layu. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Lalu kita akan ulek bersama garam dan kaldu bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu kita ulek halus ya, atau boleh agak kasar. Oke, setelah ayam dimarinasi selama kurang lebih 10 menit, ini udah merata ya dengan bumbunya. Selanjutnya kita goreng hingga kecoklatan aja ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan ada bawang putih. Di sini saya pakai 2 siung, langsung digeprek dan dicincang. Lalu ada jahe 1 potong, sama juga ya, digeprek dan dicincang. Selanjutnya bawang bombay. Saya pakai 1 buah yang kecil, kemudian dipotong kasar seperti ini. Lalu ada cabai merah, saya pakai 3 buah dipotong serong. Selanjutnya tumis bawang putih dan jahe, aduk sampai harum ya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Masukkan ayam. Lalu cabai merah dimasukkan juga.
Tambahkan kecap manis, saya pakai 3 sendok teh. Kalau teman-teman suka boleh ditambah ya. Biar bumbunya makin meresap, kita akan tambahkan air sedikit aja ya, kira-kira 50-100 ml. Lalu kita masak hingga menyusut ya airnya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah mulai mengering. Kita tinggal aduk-aduk sebentar aja. Nanti akan semakin meresap dan ayam makin enak ya rasanya karena bumbunya itu